Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di podcast kali ini. Dan juga kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang lagi banyak dibicarain banget nih, yaitu ChatGPT ya. Yaitu apa sih ChatGPT itu? Yaitu teknologi AI yang bisa ngobrol layaknya seperti manusia. Itu emang seru banget sih ya. Dan juga kebanyakan orang itu sekarang lebih curhat itu kadang juga ke ChatGPT juga gitu. Yoi. Tapi dari sisi lain juga ada dampak-dampaknya yang perlu kita pikirin ya. Dari sisi positif sampai yang ke kontroversial. Nah, dalam podcast ini kita akan bahas tuntas terkait tentang ChatGPT. Dan juga kali ini podcast ini juga bagian dari tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi. Jadi kita bakal nyambungin semua pembahasan ini dengan konteks teknologi juga. Jadi stay tuned karena kita bakal kupas tuntas gimana ChatGPT ini ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Ya. Langsung saja. Nah, teman-teman, kita juga akan mendiskusikan terkait tentang penjelasan singkat ya terkait tentang ChatGPT. Apa sih ChatGPT itu? Jadi ChatGPT itu kayak asisten digital yang bisa ngobrol, jawaban pertanyaan, bantu tugas, bahkan bikin cerita. Dia dilatih pakai banyak data, biar bisa paham dan ngobrolin banyak topik. Jadi bisa dibilang dia semacam robot ngobrol yang pintar lah gitu. Nah, itu secara singkatnya ya. Mungkin ini emang dari pembahasan awal kita juga udah sangat seru banget ya, karena sini semacam teknologi yang emang hampir sama seperti hanya manusia yang bisa diajak ngobrol gitu kan. Dan bagaimana sih tanggapan banyak orang itu terkait tentang ChatGPT itu apa sih? Macam-macam sih tanggapan orang tentang ChatGPT. Ada yang senang banget karena bisa ngebantu kerjaan, belajar, atau bahkan ngobrol santai. Ada juga yang ngerasa keren karena bisa bikin teks kreatif kayak cerita atau puisi lah. Tapi ada juga khawatir soal privasi atau pengaruh teknologi ini ke pekerjaan manusia. Nah, benar banget tuh. Jadi intinya sekalipun ChatGPT itu sangat berguna banget gitu ya, khususnya mungkin dari kerjaan dan juga belajar, atau bahkan yang paling happy banget itu bisa ngobrol banget kayak kita gitu ya kan. Bisa dijadikan seolah-olah ketika kita gabut atau mungkin gak punya pacar nih, udah buat yang para jomblo, nah bisa curhat atau sharing ke ChatGPT. Namun ada skeptis, yaitu takut kalau ChatGPT nyerupain pekerjaan yang bisa dikerjain orang, atau malah bingung gimana sih cara nanganin kesalahan yang kadang muncul dari jawaban yang dia kasih. Tapi secara umum orang-orang masih penasaran dan terus eksplor cara-cara baru pakai ChatGPT buat berbagai keperluan. Betul ya? Iya. Dan dari dampak penggunaan ChatGPT itu apa sih? Dan juga ini banyak ya, baik dari sisi positif maupun dari negatif. Dari sisi positifnya dulu deh, kita akan bahas apa sih? Mungkin dari segi positifnya, dari keefisienan kerja mungkin ya, bisa bantu nulis laporan, jawaban pertanyaan, atau bahkan brainstorming ide-ide kreatif dengan cepat lah. Dan nah, itu yang pertama gitu ya kan. Mungkin yang kedua pembelajaran. Di dalam pembelajaran banyak orang pakai ChatGPT buat belajar hal baru, mungkin misalkan untuk mencari tahu apa itu hal baru, model membuat kreatifan atau apalah. Nah, bener banget tuh Gitu. Mungkin dan yang ketiga mungkin akses informasi. Nah, bener banget teman-teman, Mempermudah akses informasi, terutama buat butuh jawaban cepat atau penjelasan berbagai topik. Nah, itu dari sisi positifnya gitu ya. Yang mungkin lebih relevan dan mungkin lebih banyak digunakan di sebagian orang itu adalah tentang efisiensi pekerjaan. Itu yang paling utama gitu kan, yang sekarang lebih banyak diperbincangkan dan mungkin dipergunakan itu emang oleh seperti itu gitu. Dan juga namun di sisi lain juga, dari selain dampak positif ada juga dampak negatif gitu ya. Yang pastilah
ketika suatu positif ada juga yang negatif. Mungkin salah satu dampak negatifnya adalah ketergantungan atau terlalu sering menggunakan ChatGPT, membuat kita kurang berpikir dan Nah, bermalas-malasan ya. Karena banyak juga ya sebagian orang yang yang kita teliti gitu kan, sebagian besar itu banyak yang ke ChatGPT itu menuliskan pertanyaan, langsung muncul jawaban, dan dari situ banyak sebagian juga langsung ditulis gitu kan ya, Kopas lah. langsung dikopas lah intinya. Kadang ada juga yang tidak dibaca kembali atau mungkin yang tidak diparafrasi dan sebagainya gitulah. Dan juga ChatGPT tidak selalu benar ya. Nah, Mungkin ada benar salah banget, informasi, teman-teman. walau ChatGPT pintar, kadang-kadang jawabannya bisa salah atau gak akurat. Jadi harus tetap hati-hati. Nah itu yang paling dikhawatirkan banget ketika sebagian pelajar maupun mahasiswa itu menanyakan terkait soal-soal yang guru atau para dosen berikan. Nah itu Mungkin segitu dampak negatifnya yang kita tahu ya. Nah itu sebagian ya. Bagian mungkin ya. Dan mungkin secara keseluruhannya dampaknya bisa diatur dan dimanfaatkan dengan bijak ya. Supaya teknologi ini jadi alat bantu yang mempermudah hidup kita. Dan juga tantangan dan juga solusi terkait tentang penggunaan ChatGPT. Dari tantangan dulu mungkin kali ya. Kita akan bahas. Yang Pertama adalah kesalahan informasi. Kadang-kadang ChatGPT bisa ngasih informasi yang nggak akurat atau salah. Nah, benar banget tuh. Yang Itu tadi kita tantangan dibahas seperti apa? yang Dampak barusan negatif ini ya. Nah itu yang paling penting gitu kan, tantangannya yang emang di zaman teknologi yang sekarang yang mungkin emang itu gitu kan. Dan solusinya bagaimana sih terkait tentang hal seperti itu? Mungkin solusinya harus selalu cross check atau mengecek kembali ya informasi dari sumber lain yang terpercaya. Jangan langsung percaya 100% sama ChatGPT. Nah benar Karena banget tuh. ChatGPT itu tidak selalu benar. Nah, benar. Dan juga intinya sih ketika kita menanyakan sesuatu hal dari ChatGPT itu mungkin lebih baik itu dibaca kembali dan mungkin dicek lagi gitu ya. Mungkin mencari di web lain Di juga web lain bisa. juga apakah ini sama atau tidak. Itu tantangan dan solusi yang pertama. Lalu yang kedua apa sih? Mungkin jangan terlalu ketergantungan ya. Penggunaan bisa jadi kebiasaan. Cuma ngandelin ChatGPT buat menyelesaikan masalah tanpa berpikir. Nah benar banget tuh. Jadi teman-teman ya yang mungkin sedang yang emang selalu gitu kan, ketika ada tugas atau pertanyaan dari dosen maupun guru langsung tanya ChatGPT, langsung selalu aja gitu kali ya setiap ada tugas. Nah itu mungkin lebih baik agak dikurangi, betul ya. Dan jujur kita berdua juga emang masih seperti itu sih. Kita jujur-jujuran aja ya. Kurangnya berpikir. Dan juga solusinya bagaimana sih terkait hal itu? Gunakan ChatGPT sebagai alat bantu saja, tapi jangan lupa untuk selalu berpikir sendiri dan bikin keputusan yang cermat lah. Berpikir bener banget kritis tuh. lah. Intinya jangan dijadikan sebagai alat bantu utama dalam khususnya dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya yaitu ada isu privasi yang khawatir soal data pribadi yang mungkin disimpan atau digunakan tanpa izin. Nah, bener banget tuh. Solusinya di sini pahami kebijakan privasi yang berlaku dan hindari berbagai informasi sensitif saat pakai ChatGPT. Jadi jangan terlalu mengandalkan ChatGPT lah intinya. Nah, intinya gitu sih ya. Ya mungkin kalau kita memasukkan gitu atau menceritakan terkait data pribadi kita, misalnya kita kan sekarang kebanyakan curhat, mungkin kan ada juga sebagian yang memperkenalkan gitu kan diri kita itu siapa, nama, bahkan yang sampai parah mungkin alamat rumah, nomor telepon gitu ya. Dan itu juga bisa membocorkan terkait data pribadi kita yang emang sebenarnya orang lain gak perlu tahu gitu mungkin ya. Lalu yang selanjutnya yaitu pergantian pekerjaan. ChatGPT bisa menggantikan pekerjaan tertentu berhubungan dengan penulis atau customer service. Bikin beberapa orang khawatir kehilangan pekerjaan. Nah, bener banget tuh. Jadi mungkin yang dikhawatirkan ketika suatu perusahaan itu mungkin tidak lagi membutuhkan manusia, mungkin seperti itu contohnya ya. Karena mungkin sebagian karena mungkin berpikir kalau ChatGPT lah. ada ChatGPT gitu mungkin ya. Ngapain juga aja. mungkin kita harus
harus menggaji atau membayar manusia untuk pekerjaan. Kalau ChatGPT bisa yang lebih gratis dan mungkin lebih menguntungkan bagi suatu perusahaan, mungkin contoh kecilnya seperti itu ya. Dan solusinya apa sih terkait hal itu? Fokus pada pengembangan keterampilan yang nggak bisa digantikan oleh teknologi seperti kreativitas, pemikiran kritis, atau pekerjaan yang butuh empati. Nah, bener banget tuh. Jadi intinya bikin diri kita tuh supaya lebih kreatif ya. Intinya jangan terlalu bergantungan kepada ChatGPT. Dan selanjutnya yaitu, dan kita juga telah melakukan penelitian dengan membagikan kuesioner terhadap responden gitu ya. Ya. Dan untuk penelitian kali ini kita juga pakai metode yang cukup langsung, yaitu membagikan kuesioner ke beberapa responden ya. Dan kuesioner juga dirancang untuk kumpulin pendapat dan pengalaman langsung dari orang-orang yang pernah pakai ChatGPT, dan khususnya dari mahasiswa dan pelajar ya. Dari program informatika kebanyakan dari situ sih. Dan hasil dari kuesioner inilah yang nanti bakal kita jadikan dasar buat kita menganalisis mungkin ya, dari dampak positif maupun negatif dari penggunaan ChatGPT. Jadi stay tuned karena kita akan bahas lebih lanjut soal hasil insight yang kita dapetin dari kuesioner tersebut ya. Jadi jangan kemana-mana. Instrumen yang kita gunakan dalam penelitian adalah kuesioner yang dirancang untuk mengukur dampak dari penggunaan ChatGPT ya. Kuesioner dari variabel independen yang ada 5 mungkin kali ya. Dan yang pertama yaitu tentang demografi responden kuesioner, dimulai dari pertanyaan demografi yang cukup nama, usia, jenis kelamin, status pendidikan, dan pekerjaan. Oke, yang kedua, di sini ada frekuensi penggunaan ChatGPT dengan mengukur seberapa sering seorang menggunakan ChatGPT dalam berbagai aktivitas, seperti belajar, bekerja dan hiburan ya. Dan yang ketiga yaitu tingkat kepercayaan terhadap informasi, yaitu menunjukkan sejauh mana sih mereka mempercayai akurasi, kredibilasi, dan relevansi informasi yang diberikan oleh ChatGPT. Dan yang keempat mungkin pengaruh pada kesehatan mental ya, dengan menilai dampak positif atau negatif pengguna ChatGPT terhadap kondisi mental pengguna seperti stres, kecemasan, dan perasaan puas. Nah itu. Dan yang kelima yaitu terkait tentang kualitas pendidikan, yaitu menggambarkan bagaimana penggunaan ChatGPT dapat meningkatkan stres dan pemahaman materi pembelajaran atau sebaliknya. Dan yang keenam adalah kecenderungan untuk riset mandiri, mengukur apakah penggunaan ChatGPT mendorong atau menghambat motivasi penggunaan mencari informasi secara mandiri. Lalu yang terakhir yaitu perubahan dalam pola komunikasi, yaitu tentang mengkaji perubahan cara individu berkomunikasi baik secara langsung maupun digital akibat penggunaan ChatGPT sebagai alat interaksi atau referensi. Nah itu mungkin kali ya dari 7 variabel independen yang kita cantumkan terhadap kuesioner yang telah kita bagikan. Oke teman-teman, kita juga telah melakukan penelitian ya dengan membagikan kuesioner terhadap beberapa pelajar dan mahasiswa, yaitu dalam kuesioner itu meliputi beberapa variabel independen. Yang pertama yaitu tentang data pribadi mungkin kali ya, yang di dalamnya terdapat nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan juga ya kurang lebihnya mungkin seperti itu kali ya, tentang biodata pribadi. Dan yang selanjutnya yaitu tentang frekuensi penggunaan ChatGPT ya. Lalu variabel independen yang kedua yaitu tingkat kepercayaan terhadap informasi. Selanjutnya pengaruh pada kesehatan mental.
terus yaitu kualitas pendidikan, dan yang terakhir adalah kecenderungan untuk melakukan riset mandiri dan perubahan dalam pola komunikasi. Dan itulah beberapa variabel independen yang kita cantumkan dalam kuesioner. Selanjutnya kita akan bahas terkait tentang penelitian yang telah kita lakukan. Yang pertama yaitu dari dampak pada kualitas interaksi sosial. Jadi dalam penelitian kali ini ada 33,4% mahasiswa yang merasa penggunaan ChatGPT itu bisa bikin interaksi sosial mereka jadi kurang berkualitas. Nah, jadi meskipun ChatGPT ini bisa banget mempermudah komunikasi dan cari info, kadang kita malah jadi kehilangan momen untuk ngobrol secara langsung. Betul banget ya. Karena mungkin mereka lebih sering menggunakan ChatGPT dan lebih sering berinteraksi dengan AI tersebut dibandingkan dengan manusia. Jadi ChatGPT ini kan cuma alat percakapan lewat teks. Jadi nggak ada ekspresi wajah, nada suara, atau bahasa tubuh yang sebenarnya penting banget buat bangun hubungan yang lebih manusiawi. Nah, bener banget teman-teman. Kalau kebanyakan pakai media sosial dan teknologi online, kualitas komunikasi kita juga jadi menurun, apalagi kalau kita terlalu bergantung sama ChatGPT, dan interaksi manusia bisa jadi lebih dangkal dan nggak terlalu dalam. Lalu yang selanjutnya yaitu ketergantungan pada teknologi ya. Dari sebagian besar 44% mahasiswa dan pelajar bilang kalau pakai ChatGPT bikin mereka merasa ketergantungan sama teknologi ya. Dan ini jelas menunjukkan kalau banyak orang, khususnya mahasiswa, mulai rely banget sama teknologi buat menyelesaikan tugas, cari solusi, bahkan buat ngobrol. Dan masalahnya kalau udah kebiasaan gitu, kemampuan berpikir kritis kita bisa berkurang ya. Nah, bener banget tuh. Karena kita lebih milih cari jawaban lewat teknologi daripada gitu ya. mikir sendiri atau diskusi sama orang lain gitu. Nah, bener banget Kalau tuh. terus-terusan kayak gitu, bisa jadi kemampuan kognitif kita Seperti berpikir analitis atau kreatif jadi menurun mungkin ya, karena ketergantungan banget sama ChatGPT dan mungkin itu intinya sih lebih membuat kita lebih malas aja gitu ya. Dan yang lebih parah mungkin ketika lebih malas berinteraksi dengan manusia gitu kali ya. Itu yang paling parah sih. Dan yang ketiga adalah penurunan kreativitas pribadi ya. Sekitar 39,4% mahasiswa dan pelajar merasa kalau ChatGPT itu malah bikin kreativitas mereka menurun. Nah, itu pasti banget kali ya. Karena walaupun ChatGPT bisa kasih tahu ide atau tulisan yang cepat banget, kadang malah bikin kita kurang mikir kursional gitu. nah, bener banget tuh. Dan juga ketika kita terus-terusan bergantung sama teknologi buat nemuin ide, kita jadi jarang berusaha berpikir kreatif ataupun inovatif sendiri kali ya. Karena mungkin segala sesuatu kalau tentang pelajaran kita kan ada ChatGPT, ada pertanyaan ChatGPT-nya itu mungkin lebih parah lagi kali ya, mengurangi kreativitas. Nah, itu sih yang paling penting. Jadi mungkin lebih ke berpikir kritisnya mungkin lebih berkurang ya dalam menghadapi berbagai masalah. Jadi meskipun ChatGPT bisa bantu ngasih inspirasi, tapi kalau terlalu sering pakai bisa ngurangin daya imajinasi kita ya. Bener banget tuh. Tidak boleh berlebihan, karena apapun yang berlebihan itu tidak baik. Lalu yang keempat adalah dampak pada generasi muda. Nah, ini yang dampak yang sekarang ini lagi ramai banget diperbincangkan ya, mungkin emang khususnya anak-anak muda ya. Kalau mungkin yang tua-tua mungkin jarang kali ya. Kebanyakan sih mahasiswa kalau dalam pekerjaan tugas dari dosen yang mungkin lebih sering ya udahlah ChatGPT aja yang sebenarnya mungkin itu kebanyakan tugas kan. Dan dalam penelitian ini juga menemukan fakta yang sangat menarik ya. Karena yaitu 93,9% mahasiswa muda yang umur 18 tahun sampai 25 tahun ngerasa dampak negatif ChatGPT lebih besar daripada yang lebih tua. Nah, benar banget ya. Karena mungkin emang kebanyakan yang kayak tadi kita sebutkan ya, kebanyakan yang muda-muda gitu kan.
Dan generasi muda juga kan lebih akrab banget dengan teknologi. Jadi mereka lebih sering pakai alat ChatGPT dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena mereka udah terbiasa banget nih sama teknologi, mereka jadi rentan terhadap dampak negatif kalau pakai teknologi berlebihan ya. Dan itu kebanyakan di kalangan muda-muda seperti kita-kita ini. Dan jujur, kita juga memang seperti itu ya. Tapi kita akan berusaha bersama semaksimal mungkin untuk mengurangi berinteraksi dengan ChatGPT dan terlalu tergantung terhadap AI tersebut ya. Ya, mungkin penggunaan ChatGPT yang instan di usia muda bisa bikin mereka ketergantungan sama teknologi yang berkurang. Keterampilannya, sosialnya, bahkan kemampuan buat berinteraksi langsung sama orang lain. Nah, benar banget berkurang. Dan intinya sih dari ini kebanyakan ini hampir 100% loh, mungkin cuma kurang 7% aja kali ya. 93% ini kebanyakan generasi muda yang lebih sering gitu ya, dan mungkin lebih berlebihan juga. Dan selanjutnya yang kelima adalah dampak psikologi. Nah, ini sudah kita melakukan penelitian, ini benar-benar ya. Ada sekitar 14,7% yang merasa kalau ChatGPT bisa berdampak negatif ke kesehatan mental mereka. Meski gak banyak, tapi hal ini perlu diperhatiin kali ya. Jelas. Karena ada peribahasa sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukti. Nah, benar banget tuh. Mungkin kalau sekarang cuma 14 mungkin gak ada yang tahu ya, kedepannya mungkin amit-amit ya, mungkin sampai 50% atau mungkin 70%. Dan itu sangat tidak diinginkan banget ya. Meski nggak banyak, tapi hal ini perlu diperhatiin. Banget. Kebanyakan pakai teknologi bisa bikin perasaan cemas, stres, bahkan depresi. Nah, benar banget tuh. ChatGPT yang bisa diakses kapan saja memberi kenyamanan lewat informasi yang instan, tapi itu malah bisa bikin kita merasa kehilangan kontrol dan meningkatkan kecemasan. Kalau udah itu, masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi bisa makin parah. Jadi kita harus sadar tentang pengaruh teknologi ya, terutama ChatGPT terhadap kesehatan mental kita. Nah, benar banget tuh teman-teman. Jadi ini sebuah penelitian ya yang benar-benar banget ini ya, gak ada settingan sama sekali ya. Benar ini 14% itu loh, meskipun dengan segi angka yang kecil, tapi yang dikhawatirkan itu mungkin ke depannya kali ya. Lama-kelamaan kan, makin nanti semakin banyak semakin repot juga ya. Iya. Dan itu sih yang paling dikhawatirkan dan yang paling ekstrim mungkin ya, hal dari dampak negatif ChatGPT ya. Dan itulah beberapa variabel independen yang telah kita cantumkan dalam kuesioner dan telah kita paparkan dalam diskusi kali ini ya. Dan intinya dari variabel independen yang terakhir itu, kita berdoa dan berusaha semaksimal mungkin ya, mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi yang ketergantungan menggunakan ChatGPT sehingga mempengaruhi terhadap kesehatan mental mereka ya. Jadi kesimpulan dari podcast kita kali ini yaitu yang pertama mungkin dari dampak positif ya, yaitu ChatGPT dapat ngebantu banget buat pekerjaan, riset, belajar, bisa kasih ide kreatif dan ngebantu cepat-cepat nyelesain tugas ya. Jangan lupa ada dampak negatifnya juga. Walaupun keren, ada kekhawatiran kalau kita jadi ketergantungan terus, mikirnya malah jadi kurang kritis. Kadang juga ada info yang gak akurat dan masalah privasi. Nah, benar banget tuh, meskipun tadi dalam dampak positif disebutkan bahwa dapat ngebantu kita dalam segi hal apapun mungkin ya, khususnya dalam pekerjaan tugas atau mungkin ide, tapi di sisi lain dampak negatifnya juga cukup harus diperhatikan juga ya. Dan yang ketiga yaitu tentang perubahan di dunia kerja. Nah, ChatGPT bisa gantiin pekerjaan yang monoton kayak nulis laporan, standar atau customer service, tapi juga bisa ngebuka peluang kerja baru yang butuh kreativitas dan skill lebih. Nah, benar banget tuh. Dan di sini ada yang terakhir yaitu etika dalam penggunaan. Ini sih yang mungkin yang paling penting banget gitu ya dalam penggunaan ChatGPT, karena ChatGPT juga
mempunyai dampak-dampak tersebut ya yang tadi kita bahas dan mungkin sebelumnya juga kita sebutkan ya. Teknologi kayak gini harus dipakai dengan bijak, harus diperhatikan soal privasi, data dan gimana dampak ke masyarakatnya. Jadi intinya sih mungkin lebih ke bijak-bijak aja ya dalam menggunakan ChatGPT dan juga jangan terlalu Dan pikirin juga lah dampaknya juga dan intinya jangan terlalu ketergantungan kali ya karena itu membuat kita jadi kurang berpikir lebih kritis. Dan itu mungkin ya podcast kita kali ini. Dan mohon maaf bila banyak kesalahan dari segi bahasa maupun kurang jelas dari segi pemaparan materi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.